Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh yang saya muliakan, kita bertemu kembali di Ahad ini untuk melanjutkan kitab Al-Bidayah fi Ilmi Al-Aqidah, dasar-dasar memahami ilmu Aqidah yang ditulis oleh Syekh Wahid bin Abdissalam Bali, dan sudah masuk ke dalam pembahasan Al-Babul Awal, bab yang pertama, iman kepada Allah, dan terakhir kita masuk ke Dhabitus Tsalits, yaitu dhabit yang ketiga, dan sekarang kita masuk ke Dhabitur Rabi'. Betul ya Pak Nur Hamid? Pada halaman yang keempat dalam cetakan kitab yang saya kirim melalui PDF. Terakhir kita masuk ke dalam Dhabitus Tsalits, poin yang ketiga, yaitu Tauhidul Asma'i was Sifat, menuhankan Allah pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Apa itu yang disebut dengan mentauhidkan Allah pada nama dan sifatnya? Ya, beliau penulis kitab mengatakan huwa ifradullahi bima samma. Ia adalah mengesahkan Allah ya dengan nama-nama wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Menjadikan nama-nama bagi Allah dan sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan yang Allah namakan dirinya dan yang Allah sifatkan dirinya, yang Allah jelaskan fi kitabihi, di dalam kitab sucinya, wa ala lisani rasulihi, dan yang dijelaskan melalui lisan rasulnya. Jadi jamaah sekalian, memberikan nama bagi Allah harus dari Allah. Tidak boleh memberi nama kepada Allah dengan nama-nama yang Allah tidak berikan itu sebagai namanya. Dan tidak pula boleh memberikan sifat bagi Allah dengan sifat-sifat yang Allah tidak tetapkan itu sebagai sifat baginya. Ya. Jadi tidak boleh memberikan nama dan sifat kepada Allah yang Allah tidak memberikan nama dan sifat itu untuk dirinya. Ini adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh seorang muslim pun, termasuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak memberikan nama dan sifat bagi Allah kecuali yang Allah wahyukan kepada beliau. Ya. Dan tidak boleh kita menjadikan nama dan sifat bagi Allah kita berikan ke makhluk. Misalnya Allah memiliki nama Ar-Rahman, lalu kita berikan itu kepada anak kita, nama anak kita Ar-Rahman, maka ini dilarang. Kalau ada nama Allah yang ingin digunakan kepada makhluk, maka diawali dengan kalimat Abdu, sehingga menjadi Abdu Ar-Rahman, disambung menjadi Abdur Rahman. Misalnya anak kita pengen dinamakan As-Samad, ya, itu nama bagi Allah, yaitu makhluk bergantung kepadanya, maka diawali dengan kalimat Abdu. Abdu As-Samad menjadi Abdus Samad. Allah memiliki sifat Al-Aziz. Ya, sebagian ulama mengatakan Al-Aziz ini bukan nama bagi Allah, tapi sifat bagi Allah. Apabila kita ingin memberikan sifat itu bagi kita, maka sebutkan dengan Abdul Aziz dan seterusnya. Ya. Dan dalam memahami nama dan sifat Allah, tidak boleh sifat bagi manusia kita berikan kepada Allah. Misalnya seseorang, Pak Sugino itu ganteng, lalu kita sebut Allah maha ganteng. Ini tidak baik dan tidak adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Kus keren, lalu nama ini kita berikan kepada Allah, walaupun dikasih nama maha, Allah maha keren.
Ini termasuk penyimpangan dari menyebut nama dan sifat bagi Allah. Siapa saja yang mengutarakan itu, apakah dari kalangan jamaahnya atau dari kalangan ustadznya, kalau menyebut Allah dengan nama dan sifat yang ada pada makhluknya, hendaknya diperbaiki atau ditegur agar jangan dia mengatakan hal itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna." Dan milik Allah lah nama-nama yang husna. Ini enggak boleh nama ini kita berikan ke makhluk. Ya. Kemudian dalam memahami nama dan sifat bagi Allah, tidak boleh kita melakukan 4 perkara dari nama-nama Allah tersebut, yakni tahrif, ta'til, tamsil, dan takyif. Kita akan bahas pada dhabitur rabi. Silakan Pak Nur Hamid. Semoga Allah membalas antum dengan kebaikan. Dhabitur rabi al-imanu bi sifatillahi min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tasbihin wala takyifin. Baik, pada poin yang keempat atau bab yang keempat dari kitab beliau rahimahullah, Ad-Dhabitur Rabi, pembahasan yang keempat tentang beriman kepada Allah, al-imanu bi sifatillah, beriman dengan sifat-sifat Allah min ghairi tahrifin, tanpa melakukan tahrif, wala ta'wilin, tanpa melakukan ta'wil, wala tashbihin, tanpa melakukan tashbih, wala takyifin, dan tanpa melakukan takyif. Apa sih Pak yang dimaksud oleh beliau ini? Kita beriman kepada sifat Allah, ya, nama Allah dan sifat-sifatnya, tapi tidak boleh ditahrif, ditakwil, ya, ditashbih, ditakyif. Ya. Allah memiliki sifat tidak, Pak Nur Hamid? Setiap nama bagi Allah pasti mengandung sifat. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Maha apa itu artinya? Hah? Maha pengasih. Allah memiliki nama bahwa dirinya Maha pengasih. Dan pasti nama ini mengandung sifat. Pasti sifatnya mengasihi. Allah berikan semua makhluk rezeki, betul apa betul? Apakah orang Islam saja yang diberikan rezeki, Pak Ismail? Tidak. Lihat orang Jepang yang menyembah matahari, ya. Dulu Ratu Balkis yang menyembah matahari, orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Allah berikan mereka rezeki. Allah memberikan itu. Allah memiliki nama Ar-Rahman yang Maha Mengasihi. Allah memiliki sifat mengasihi. Tapi tidak setiap sifat menjadi nama bagi Allah. Allah memiliki sifat marah tidak? Pak Sugino, Allah punya sifat marah tidak? Masa? Yakin? Yang dibaca oleh imam tadi, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Allah punya sifat marah. Allah punya sifat marah, tapi nama maghdu bukan nama bagi Allah, tapi sifat. Jadi nama pasti mengandung sifat, tapi sifat tidak menjadi nama bagi Allah. Ya. Sifat dan nama bagi Allah tidak boleh tahrif. Apa itu tahrif? Tahrif artinya merubah makna. Kalau antum baca surat An-Nisa ayat 64, ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Yang artinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa langsung. Ya, surat An-Nisa ayat 164. Tahrif, maksudnya tahrif
Ada orang yang nggak suka dengan sifat Allah berbicara. Masa sih Allah berbicara? Karena dia nggak suka dengan Allah memiliki sifat berbicara, diubah maknanya, diganti harokat dhammahnya wa kallamallahu, diganti wa kallamallaha. Tadinya wa kallamallahu Musa takliman, itu marfu pada lafaz Allah, dan Allah berbicara kepada Musa. Karena orang ini menganggap kalau Allah berbicara berarti kayak makhluk dong. Saya rubah aja maknanya deh. Dengan cara apa merubah maknanya? Orang-orang zaman dahulu, Pak, bukan orang-orang yang enggak pinter, orang pinter. Ya. Sebagian ulama-ulama yang tergelincir untuk membantah orang-orang filsafat, mereka pakai akal juga. Gimana cara membantah filsafat ini? Karena orang filsafat itu orang yang senantiasa mendahulukan pendapatnya dengan akal, logika. Makanya mereka menolak dalil-dalil yang berseberangan dengan akal. Lalu turunlah ulama-ulama zaman itu membantah filsafat. Sebagian di antara mereka, kalau Allah itu berbicara, Allah sama dengan makhluk, gitu kata mereka. Maka Allah bantah orang-orang filsafat itu dengan cara dalil. Diganti wa kallamallahu Musa, diganti wa kallamallaha Musa. Yang artinya Musa yang berbicara kepada Allah. Supaya ayat itu tidak menjelaskan Allah punya sifat berbicara. Nama ditahrif. Makanya kata beliau rahimahullah, bahwa dobit yang keempat, beriman kepada sifat Allah min ghairi tahrif. Enggak boleh tahrif, enggak boleh dirubah maknanya. Rian, Allah punya sifat memiliki tangan tidak? Allah memiliki tangan, Pak. Allah memiliki wajah. Allah memiliki betis. Dan Allah turun setiap malam. Yang Allah kabarkan itu di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Tapi sebagian orang mengatakan kalau Allah memiliki sifat tangan, berarti tangannya seperti apa? Inilah kebatilan tentang nama dan sifat bagi Allah. Maka mereka mentahrif, kalau Allah bertangan, ganti aja dah. Kita ganti tahrifnya. Kita ganti maknanya berkuasa. Maka kalau antum baca Al-Quran terjemahan yang ditashih oleh Departemen Agama, dalam terjemahan tersebut isinya tahrif, ta'wil. Makanya mesti dibahas dan dipandu oleh ahlinya. Dan ini terkait akidah, Pak. Karena Allah bertangan, berwajah, Allah turun. Dia yang menamakan sifat itu bagi dirinya, kita tidak boleh menolak. Namun kita tidak boleh juga mentakwil, mentakyif dan mentasbih. Apa sih maksudnya, Pak? Mentasbih. Tasbih itu menyerupakan. Ya, tasyabbaha, menyerupai. Allah itu bertangan. Oh, berarti seperti manusia. Wala tasbihin, enggak boleh ditasbih. Tapi menerima tidak Allah bertangan? Kita terima. Kita terima Allah bertangan dan maknanya tangan. Tapi enggak boleh kita tasbih. Tangan Allah seperti apa dong? Tidak, kita menerima Allah bertangan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan dua tangannya yang mulia. Ya sudah, kita terima. Jangan ditahrif. Yaitu Allah menciptakan Adam dengan kekuasaannya. Tidak boleh. Ahlus sunnati wal jamaah tidak mentahrif sifat bagi Allah. Tidak mentakwilnya, tidak mentasbihnya, dan tidak mentakyifnya. Apa itu takwil? Takwil mirip dengan tahrif, merubah makna. Kalau tasbih, menyerupakan. Allah memiliki Pak Kus, Allah maha mendengar tidak? Allah maha melihat tidak, Pak Rajab? Kenapa kalian menerima Allah mendengar dan Allah melihat?
Kenapa maha mendengarnya Allah dan maha melihatnya Allah diterima oleh sebagian besar kaum muslimin, tapi kenapa sebagian kaum muslim menolak Allah memiliki sifat, memiliki tangan, berwajah dan lain-lain? Padahal mendengar juga di sisi kita butuh enggak dengan sebuah indera? Ya tidak. Manusia mendengar membutuhkan apa, Pak Ahmad? Manusia melihat butuh apa, Pak Ahmad? Kita memahami itu, beriman tidak kita dengan itu? Demikian pula Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, wa huwas samiul basir. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kok kita terima itu? Sifat bagi Allah dan mendengarnya bagi Allah, melihatnya Allah kita terima. Tanpa harus kita katakan berarti Allah memiliki telinga sebagaimana kita, tidak. Kita terima Allah mendengar. Sebagaimana arti pendengaran ya mendengar. Allah melihat sebagaimana penglihatan ya Allah melihat. Enggak boleh ditolak. Tapi di sini kata beliau wala tasbih, jangan diserupakan dengan makhluk, wala taqif, dan jangan ditanya bagaimana bentuknya. Bisa dipahami teman-teman? Jadi beriman dengan sifat Allah harus dengan tanpa tahrif, tanpa takwil, tanpa tasbih, tanpa takyif. Enggak boleh kita ganti maknanya, enggak boleh kita takwil, enggak boleh kita serupakan dengan makhluk, enggak boleh kita jadikan bentuknya seperti tertentu. Kita menerimanya semuanya yang datang dari sisi Allah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia di setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Kata Nabi, Allah turun. Sudah kita terima Allah turun. Apakah turunnya Allah itu menjadikan celak bagi Allah? Tidak. Semua nama dan sifat bagi Allah sempurna. Kalau antum turun, butuh apa? Dari atas ke yang bawah, butuh apa? Butuh tangga, butuh kaki, butuh pegangan, butuh sesuatu yang akan diinjak. Tidak bagi Allah. Kita terima Allah turun. Nuzulul Quran, artinya apa itu? Turunnya Al-Quran. Dari sisi mana Al-Quran? Dari sisi Allah turun. Ya, kita terima apa yang Allah sifatkan bagi dirinya. Bisa ya? Jadi kalau ada orang mengatakan, apa iya sih Allah bersemayam di atas langit? Ya kita terima orang Allah yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Kata Allah dalam surat Thaha, Ar-Rahman, Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimana bersemayamnya? Wala taqyifin, jangan dicari-cari bentuknya. Wala tasbihin, jangan diserupakan bersemayam itu serupa dengan kita bersemayam di atas kasur. Tidak. Tidak ada yang sama bagi Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa sedikit pun dengan Allah. Dia Maha mendengar, Dia Maha melihat. Allah tetapkan dirinya mendengar. Allah tetapkan dirinya melihat. Allah tetapkan dirinya murka. Allah tetapkan dirinya ridho. Allah ridho enggak dengan ketaatan, Pak Sugino? Allah ridho enggak dengan ketaatan? Ridho. Allah benci enggak dengan maksiat? Iya, Allah memiliki sifat benci kepada maksiat. Allah cinta kepada ketaatan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah suka, cinta. Itu namanya apa kalau bukan sifat? Sifat bagi Allah. Bisa dipahami Pak Nur? Masya Allah. Kalau bisa dipahami nanti kalau ujian nggak boleh salah. Ya, ya Pak ya, ada ujian ya Pak. Nah, lanjut Pak, silakan. Ya, dibaca 1 sampai 4. 1. Ibadatun badaniyah, ibadatun qauliyah, ibadatun maliyah, ibadatun qalbiyah. Oh, barakallahu fiik. Kemudian dalam membahas iman kepada Allah,
akan dibahas juga yang disebut dengan ibadah. Jadi kalau kita membahas tentang Allah, pasti akan dibahas tentang ibadah. Kenapa demikian Pak Sugino? Kenapa kalau kita membicarakan tentang Allah, kita akan membicarakan ibadah? Kenapa? Karena ibadah itu untuk menuntut kebaikan. Iya. Karena ibadah itu untuk menuju kebaikan, menuju Allah. Karena Allah lah pemilik ibadah. Dalilnya An-Naml. Allah mengatakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah. Pemiliknya Allah. Pak Ahmad, badan antum punya siapa? Berarti antum harus mengikuti Allah dalam menjaga badan antum. Allah nyuruh antum makan, minum, jaga badannya. Jaga itu karena punya Allah badan kita ini. Ya, jangan dicocok-cocok badannya. Diapain tuh Pak Ismail? Tusuk-tusuk. Ya kan? Gak boleh, Allah larang kita menyakiti badan. Gak boleh begadang tiap malam. Gak boleh Pak. Ya. Jadi Allah ini memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Masuk gak badan kita sebagai kepemilikan dari Allah? Masuklah. Ya. Allah pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Ya kita di bumi. Ya punya Allah, badan kita semua punya Allah. Makanya kalau ada orang yang kena musibah wafat, kita ngucapin apa? Pak Supono, inna lillahi. Segala sesuatu milik Allah, segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Makanya boleh menangis ala kadarnya Pak. Nangis, bagaimana Nabi menangis ketika ditinggal oleh anak-anak beliau. Tapi enggak ridho. Ya, jangan kau pergi, tinggalkan aku, enggak boleh. Innalillahi. Nangis saja, silakan nangis. Innalillahi. Kenapa kita sering mengucapkan istirja itu di masjid-masjid? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi begitu ucapan itu diucapkan kita enggak ridho bahwa tubuh itu diambil oleh pemiliknya. Kan tubuh ini milik Allah. Kenapa kita enggak ridho? Ya. Ya, di sini membahas tentang Allah pasti membahas tentang ibadah. Ibadah kata beliau, al-ibadatu arba'atu aqsam. Ibadah itu memiliki 4 jenis. Yang pertama, ibadatun badaniyah. Ibadah apa? Terkait badan. Apa? Bang Ahmad, ibadah badan apa? Contohnya? Sholat. Bagus. Apalagi Pak Rajab, ibadah yang menggunakan badan? Sholat. Terus? Apalagi? Habis sholat apa? Kusono tuh. Ke Saudi apa? Haji. Kan pakai badan itu. Muterin, ya kan Pak Ismail? Muterin apa? Ka'bah. Lari-lari kecil, sa'i, ya kan? Itu semuanya ibadah badan. Jadi badan kita disuruh ibadah. Makanya kata para ulama, orang yang enggak pengen hidupnya bahagia pasti ninggalin sholat. Kenapa? Badannya itu enggak diajak untuk beribadah. Dia enggak akan bahagia. Kenapa? Karena pemilik kebahagiaan Allah. Dan Allah berikan kebahagiaan kepada badan-badan yang ruku dan sujud. Barang siapa yang ingin bahagia, gerakan badan kita untuk ruku dan sujud dan berlari-lari mengelilingi Baitullah. Ini orang yang enggak pengen bahagia Pak, segan untuk ibadah itu Pak. Anggapannya saya udah begini aja udah enak kok. Iya, namanya istidraj. Kata Nabi yang mulia,
Idza ra'aitallaha yuti abda minad dunya. Kalau engkau melihat Allah memberikan apa saja yang ada di dunia untuk seorang hambanya, wa huwa muqimun ala ma'asihi, padahal hamba ini bermaksiat kepada Allah, fa innahu dzalika minhu istidraj. Itulah yang disebut istidraj. Dia enggak sholat, badannya enggak ruku, ada harta enggak juga berangkat umroh haji, enggak mau dia. Asik aja Pak menikmati kehidupannya. Tapi sukses Pak. Hartanya makin berlimpah, pendidikannya semakin tinggi dan lain-lain. Namanya apa itu Pak? Bukan berkah tapi istidraj. Karena dia bermaksiat pada Allah. Lihat Korun. Korun salah satu orang yang beristidraj. Hartanya penuh sampai-sampai brankas hartanya dipikul oleh 7 raksasa. Korun itu hidup pada zaman siapa? Nabi Musa tingginya luar biasa, besar badannya. Dan Bani Israel di zaman beliau besar-besar badannya. Korun termasuk zaman Nabi Musa. Punya brankas harta, kuncinya dipanggul oleh 7 orang yang besar-besar, raksasa. Brankasnya. Jadi kalau dibuka, ayo Pak Ismail belakang, 1, 2, 3. Baru kebuka tuh kotak amalnya. 7 orang yang gede-gede buka kuncinya. Tapi kata Korun, apa yang aku dapat min ilmi indi, yang aku dapatkan semuanya ini dari kemampuan kepintaranku. Sombong apa enggak sombong itu Pak? Kemudian Allah perintahkan bumi terbelah untuk menelan Korun dan hartanya. Makanya kalau Pak Kapit lagi gali-gali ya di kampungnya, ketemu harta karun. Itu dia Pak. Harta karun itu punya si Korun, benar Pak. Ya. Jadi badan harus ibadah. Yang kedua apa? Ibadatun qauliyah. Ibadah lisan. Apa Pak? Ibadah lisan. Doa. Apa lagi? Zikir, doa, zikir, nasihat. Wahai istriku, sabar ya, saya belum gajian. Ya, banyak puasa. Gitu. Itu namanya nasihat. Itu ibadah tuh, Pak. Jadi jangan ibadah kita anggap sholat, puasa, enggak. Nasihatin orang ibadah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nanti sabr masuk tuh kepada ibadah yang keempat. Jadi ibadah lisan apa? Dakwah. Menasihati manusia, berzikir, berdoa, itu ibadah lisan. Jadi jangan lisan ini kerjaannya caci maki, mencela orang Pak, mencela jemaahnya. Nggak boleh mencela orang itu Pak. Lagi viral katanya ada pencelaan dia, nggak boleh Pak. Tidak boleh seorang ustadz, dai, kiai mencela mad'u, nggak boleh. Hukumnya haram. Allah menyebutnya sebagai orang yang dolim kalau dia nggak bertobat. Dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumum min qaumin. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengolok-olok satu kaum. Bisa jadi yang kamu olok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nggak boleh ngolok-olok satu kaum, satu orang. Kemudian Allah juga melanjutkan. Ya, Allah mengatakan wala talmizu anfusahum. Jangan kalian celak diri-diri kalian sendiri. Nah, kalau nggak boleh mencela diri sendiri, apalagi diri orang lain. Ya, dan jangan berikan lakop-lakop yang buruk. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kasih julukan orang-orang itu buruk. Misalnya si bodoh, si dungu, nggak boleh Pak. Dilarang oleh Allah dengan surat itu. Wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Dan jangan panggil orang itu dengan nama yang dulu dia kafir. Misalnya ada seorang nama ya, namanya misalnya saja ya. Nama seorang itu misalnya Stefanus misalnya. Stefanus, kemudian dia masuk Islam. Jadi namanya Ahmad. Jangan panggil lagi dia Stefanus. Kenapa?
Nama hijrahnya lebih baik dari nama sebelum beriman. Panggil Ahmad. Wahai saudaraku Ahmad. Gitu. Dan ini berlaku untuk semua nama yang jelek. Nggak boleh dipanggil kepada diri seorang muslim. Misalnya ada orang pincang dipanggil, wahai pincang. Nggak boleh, Pak. Wahai kurus. Wahai pendek dan seterusnya, tidak boleh memberikan lakop-lakop yang buruk kepada mukmin. Kata Allah, wa man lam yatub, kalau dia enggak bertobat dari mencela, memberikan nama yang buruk bagi saudaranya, fa ulaika humudz zalimun. Maka kata Allah, mereka orang-orang yang zalim. Dan orang yang zalim, kata Nabi, akan disiksa 2 kali. Kata beliau sallallahu 2 dosa yang diazab di dunia segera sebelum di akhirat. Berarti berapa kali itu? Al-baghyu wal uququl walidain. Kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Dosanya 2 kali. 1 di dunia diazab, 1 di akhirat. Kezaliman tuh, Pak. Hati-hati. Ya, apalagi orang-orang yang lemah, dhaif, orang miskin. Kita panggil dengan nama-nama, hai miskin sini. Luar biasa. Orang dipanggil hai miskin sini. Wah, siapa kita ini? Ya. Jadi ibadah lisan itu dijaga dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Kemudian ibadatun maliyah. Apa itu? Ibadah harta. Apa itu Pak Ismail ibadah harta? Itu di samping Pak tuh. Amal jariah, masukin kenceleng, zakat, sedekah, itu namanya ibadah harta. Kalau Pak Gus punya duit di rumah nih 100 juta dan sudah berlaku 1 tahun, keluarin 2,5%. Namanya zakat mal, keluarkan 2,5%. Tapi kalau profesi nggak ada zakatnya Pak, keliru menetapkan zakat profesi untuk zakat penghasilan, tidak ada dalil sama sekali. Itu ijtihadnya seorang ulama namun keliru. Dan pendapat ulama bukan dalil. Pendapat ulama mesti didatangkan dalil. Gitu Pak. Saya tanamkan kepada kalian. Pendapat ustadz, habaib, kiai, dai bukan dalil. Pendapat mereka mesti didatangkan dalil. Mana dalilnya ustadz? Gitu. Ada nggak dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Gitu. Bukan setiap ucapan dai adalah dalil, tidak. Tidak boleh menjadikan ucapan seseorang sebagai dalil, tidak boleh. Dalil seseorang itu Al-Quran wa Sunnah. Al-Quran dan hadis yang sahih. Ada dalilnya tidak? Kalau ada saya kerjakan. Kalau tidak ada, maaf saya tidak kerjakan. Begitu kita sebagai seorang muslim. Karena Allah yang menyuruh Pak. Apa kata Allah? Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amr fattabi'ha. Kemudian kami jadikan kalian berada di atas syariat agama. Ikutilah syariat itu. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Dan jangan kalian ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Allah itu di mana ya? Jangan ikutin orang ini, Pak. Jelas Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Antum kan baca surat Al-Mulk. Aamintum man fis sama'i ayakhsifa bikumul ard. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Siapa itu? Bukankah kita kalau lagi ngobrol, saya mah tergantung yang di atas. Siapa yang di atas itu, Pak? Allah. Kita ngobrol saja, kita beriman dengan Allah di atas. Ya, lihat, Islam mendidik kita untuk mengucapkan, memberikan sesuatu dengan dalil. Ibadah maliyah adalah ibadah harta. Apalagi Pak Nur? Selain sedekah, infak, zakat, apalagi harta. Harta di sini bukan cuma uang kecil, Pak. Termasuk harta apa? Ilmu. Ilmu itu harta yang kalian punya tuh, Pak.
Kalau kalian punya ilmu, sampaikan kepada istri, ke anak. Wahai istriku, coba baca Al-Fatihah. Bukan auzu. Ajarin Pak istri kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Benar atau benar? Salah itu Pak. Yang benar Bismillahirrahman. Bukan Irrahman, Irrahman. Orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Irrahman, Irrahman. Ada matobi'i di situ. Rahmanirrahim. Alhamdulillah. Pakai hak besar. Jangan alhamdulillahi. Ajarkan tuh Pak, anak istri kita. Itu namanya harta. Dan ini yang nanti menemani kita di alam kubur. Kata Nabi SAW, ada 3 yang menyertai setiap orang yang meninggal dunia. 2 kembali, 1 menemani. Yang 2 harta dan keluarganya. Yang 1 amalnya, termasuk ilmu yang dia ajarkan. Yang keempat ibadatun qalbiyah, ibadah hati. Apa itu Pak Nur? Ibadah hati. Jadi hati kita ternyata beribadah Pak. Apa Pak kira-kira ibadah hati? Hah? Kalau antum misalnya kena musibah. Nah gitu. Jadi hati punya amalan. Apa amalannya Rian? Sabar. Terus apa lagi Pak? Ikhlas. Boleh gak antum sholat Pak? Karena ada yang manggil. Ente sholat dong. Masa orang sama. Oh iya dah sholat ya. Begitu orang itu gak ada, bubar lagi. Bukan begitu. Amalan hati itu ikhlas karena Allah semata, ridho, cinta, harap, takut kepada Allah. Jadi kalau kalian nih Pak, naik mobil, naik motor, mampir ke pom bensin Pak Ismail. Full tank, diisi full tank. Pak, bon kosong apa bon isi? Bon isi dong, gituin. Berapa? Sesuai dengan saya beli. Jangan minta bon kosong, ngisi sendiri. Namanya apa? Enggak takut kepada Allah. Berarti hatinya belum beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu meliputi badan, apalagi lisan, apalagi harta, apalagi hati. Jadi jangan sangka ibadah cuman sholat, haji. Bukan Pak. Kalian sabar nih Pak menghadapi musibah. Saudara kita kena banjir bandang, sabar. Selesai. Ya, karena Allah mengatakan wa tawassaw bil haqqi, dan orang yang senantiasa menyampaikan yang hak. Amalan apa itu? Menyampaikan yang hak. Amalan lisan. Wa tawassaw bis sabr. Amalan apa itu? Hati. Ya, jadi beriman kepada Allah mengharuskan pelaku iman mengamalkan ibadah pada 4 perkara. Badannya, lisannya, hartanya, dan hatinya. Lihat Pak, bayangkan itu Pak. Seorang ulama membahas beriman kepada Allah sampai badannya disuruh beriman, lisannya beriman, hatinya beriman, hartanya beriman. Maka orang Islam itu Pak, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Kenapa? Segala perbuatannya ditujukan untuk beriman kepada Allah. Lanjut. Barakallahu fiik. Baik, dobit yang berikutnya beriman kepada Allah, masuk dalam pembahasan beriman kepada Allah adalah at-tawassulu qisman. Tawassul adalah salah satu bentuk keimanan kepada Allah. Ya, kalau Pak Sugino memohon kepada Allah, maka dibolehkan meminta tolong kepada Allah dengan perantara. Nah, perantara itu namanya wasilah. Menggunakan wasilah namanya tawassul. Dan tawassul dalam Islam besar. Ya. Dan tawassul dalam Islam dibagi 2. Tawassul at-tawassul masyru'
Tawassul yang disyariatkan. Wa huwa tawassulu ila Allah bismi min asma'ihi aw sifatin min sifatihi, yaitu kalian meminta kepada Allah melalui nama dan sifat-sifat Allah. Kalau Pak Gus, Pak Nur, Pak maaf Pak, saya lupa nama antum Pak. Muryoto, saya catat nggak enak Pak kalau nggak nama Pak Muryoto. Pak Muryoto dan teman-teman, kalian baca zikir pagi dan petang, ada kalimat ya hayyu ya qayyum. Teruskan, bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah. Kata Nabi apa? Itu kan ucapan Nabi Pak. Doa itu Pak. Ya hayyu ya qayyum. Wahai zat yang maha hidup dan mengurus makhluknya. Itu dia. Hayyu qayyum. Itu nama dan sifat bagi Allah. Itu berdoanya begitu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai zat yang maha hidup dan maha mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku beristighosah. Aku minta sesuatu. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah diriku ini dengan segala yang ada di diriku ini, dan jangan tinggalkan aku walaupun sekejap mata. Jadi cara berdoa dengan Asmaul Husna Pak, Asmaul Husna itu tidak boleh dipakai untuk zikir. Ya, kemana Pak Sugino? Ke bawah dulu. Nah. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, kata Allah. Milik Allah lah asma yang baik itu. Fad'u, Allah perintahkan dengan kalimat amr. Maka berdoalah fad'uhu biha, dengan itu. Dan Nabi menggunakan asmaul husna bukan untuk zikir. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Aziz, Ya Jabbar. Enggak dilakukan oleh Nabi SAW. Yang beliau lakukan, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah. Ada doa di belakangnya Asmaul Husna, itu yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi keliru sebagian kita menjadikan Asmaul Husna sebagai zikir. Yang benar sebagai doa. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kenapa Pak? Kenapa kita mesti mengikuti Nabi dalam mengucapkan Asmaul Husna? Karena beliau yang menerima Al-Quran. Beliau yang diperintahkan oleh Allah mengajarkan Al-Quran yang kita kenal dengan sunnahnya. Ketika Nabi menerima Al-Quran, Nabi ajarkan kepada para sahabat, Nabi iringi dengan penjelasannya. Dan sebaik-baik manusia yang mengamalkan Al-Quran siapa? Rasulullah SAW. Lalu para sahabatnya. Ternyata Nabi menerima ayat itu. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik. Berdoalah kepada Nabi, berdoa kepada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Coba lihat. Jadi karena kita suka jauh dari beliau Pak, akhirnya kita enggak tahu tuh bagaimana beliau menggunakan asmaul husna untuk tawassul. Bang Rian kalau mau keluar rumah baca apa? Apa? Bismillah. Bismillah apa itu Pak? Dengan nama Allah. Tawassul itu. Bismillah dengan nama Allah. Tawakal tuh, aku bertawakal, aku serahkan urusan. Betul atau betul? Jadi doa itu Pak, isinya ada dalamnya Asmaul Husna. Ikutilah apa yang Nabi ajarkan, kalian dan saya akan selamat dunia dan akhirat. Cuma masalahnya kita nggak siap dan nggak mau menerima ajaran itu. Karena kebanyakan tidak mengajarkan kita seperti itu. Bahkan yang diajarkan kita berzikir 99 Asmaul Husna. Betul apa betul? Hadisnya Pak, barang siapa yang mengihsa 99, mengihsa itu menghafal dan mengetahui arti dan maknanya. Bukan cuma sekedar dihafal. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Jabbar Al-Qudus. Bukan cuma sekedar dihafal. Ihsa maknanya dihafal, ditadaburi maknanya. Dan itu dipakai untuk meminta kepada Allah. Ya Aziz, Ya Allah, Ya Rahman. Kenapa Allah itu? Tidak.
Antum manggil Allah, ya Ghafur, ya kan? Apa artinya? Habis gitu antum kasih belakangnya, ya Ghaffar, wahai zat yang maha mengampuni, ampunilah aku, ikfirli, gitu Pak. Barulah itu disebut dengan tawassul bi asma Allah wa sifati. Nabi juga bersumpah begini Pak, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, gitu. Dia boleh menyebut Allah dengan nama-nama yang Allah izinkan nama itu dipakai untuk dirinya. Demikian pula sifatnya. Boleh nggak menyebut zat yang di atas? Boleh tidak? Boleh. Zat yang di atas. Amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas? Boleh. Karena dia menamakan dirinya itu. Sifatnya dia sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Jadi tawassul yang masyru' yang disyaratkan adalah dengan menggunakan Asmaul Husna. Gimana caranya Bang Ahmad? Ya Rahman, Ya Rahim. Terus ada doanya. Ya Rahman artinya pengasih. Ya Rahim. Terus isi doanya? Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau bisa gunakan Asmaul Husna dengan artinya minta sifat itu Pak. Wahai zat yang maha mengasihi dan maha penyayang, berikan aku sifat mengasihi dan menyayangi kepada keluar. Itu namanya tawassul bi asma'i min asma'ihi wa sifati min sifatihi. Bisa difahami? Mulai Pak hari ini. Itu apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu Bang. Ada tamu. Betul atau enggak? Kalau kupu-kupu ada tamu. Enggak bener ya? Enggak bener Pak. Yang berikutnya au bi amali sholih, atau dengan amal soleh. Boleh nggak Pak? Kita riya sama Allah, Rian. Kita riya sama Allah riya. Riya itu kan menampakkan amal. Kita bilang sama Allah, ya Allah, aku udah sholat subuh ya Allah. Aku ingin saudaraku sembuh. Dengan perantara sholat subuhku aku mohon kepadamu. Boleh tidak? Boleh. Dalilnya kisah 3 orang yang tertutup gua. Kata mereka, mohonlah kepada Allah dengan perantara amal soleh kalian. Salah seorang di antara, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua. Setiap hari aku beri susu. Satu saat aku tertidur, lalu aku memerah susu dan aku kembali kepada mereka, mereka sudah tidur. Aku tunggu sampai mereka bangun. Ketika mereka bangun, aku berikan kepada mereka, walaupun anakku merengek-rengek. Didahulukan bapak dan ibunya. Lalu dia berkata, jika engkau ridha, bukakan pintu gua. Terbukalah pintu gua. Kata para ulama, hadis ini hadis tentang tawassul, yaitu meminta tolong kepada Allah dengan perantara amal soleh. Jadi bolehnya Pak antum ungkit amal soleh hanya kepada, adapun kepada makhluk tidak boleh. Namanya riya. Pak Sugino itu ya. Pak Supono, kan kemana udah saya kasih kamu. Nah, namanya ngungkit kepada makhluk. Tapi kepada Allah, ya Allah, sampai hari ini aku jaga bacaan Qur'anku. Aku mohon kepadamu dengan bacaan itu sembuhkan anakku. Gitu Pak. Itu namanya tawassul bi amalin sholih. Yang berikutnya, au bi talabi du'a minar rajuli sholih, atau dengan meminta doa orang solih. Yang ini nih Pak yang sering jadi masalah di kita. Karena menurut kita orang soleh itu tinggalnya jauh-jauh di gunung-gunung, di pesantren, kan gitu Pak Kafid. Nyari orang soleh yuk, nyari ke sono-sono. Nggak boleh Pak nyari orang soleh itu sampai jauh-jauh, rihlah nggak boleh. Apalagi udah meninggal dunia orang solehnya, tidak boleh. Jadi kita harus paham apa itu soleh. Soleh maknanya lurus, benar. Apa yang benarnya? Iman dan amal solehnya. Jadi kalau orang tua kita orang yang tidak menyekutukan Allah, bapak dan ibu kita nggak menyekutukan Allah, dan dia menjaga sholat yang 5 waktu, bahkan ditambah dengan qobliyah ba'diyah, maka dia orang soleh. Nggak usah jauh-jauh nyari orang soleh itu. Nggak setiap orang itu soleh, nggak setiap orang soleh itu soleh, nggak setiap. Dan nggak setiap orang yang nggak dibilang soleh, nggak soleh, nggak gitu Pak.
Soleh maknanya makana muwafaqun li syar'illah. Kata para ulama Islam, yang disebut soleh adalah sesuai dengan syariat Allah, itu soleh. Makan pakai bismillah, pakai tangan kanan, habis makan alhamdulillah, itu orang soleh. Kalau dia bapak kita, dia ibu kita, mereka lah yang berhak kita minta doanya. Bukankah kalian sering minta doa orang tua kan? Bu, Pak, besok saya wisuda, doain ya supaya lancar. Kan begitu. Kenapa kita mesti tempatkan soleh ini kepada figur tertentu? Mana dalilnya bahwa fulan soleh? Mana dalilnya? Oh tapi dia terkenal Ustaz. Terkenal nggak mesti jaminan soleh. Abu Lahab terkenal tidak? Abu Thalib terkenal. Tapi mereka orang tolih, bukan solih. Fir'aun terkenal tidak? Korun, Haman, terkenal semua mereka, nggak solih. Ya. Uwais Al-Qarni, nggak dikenal Pak. Uwais Al-Qarni nggak dikenal di penduduk bumi, nggak dikenal, cuman orang yang ngumpulin tai onta. Tapi kalau dia berdoa, kata Nabi, kalau dia berdoa, Allah pasti kabulkan doanya. Nggak dikenal Uwais Al-Qarni di dunia. Soleh atau tidak? Soleh. Makanya Umar bin Khattab mendatanginya. Engkau Uwais dari suku Qaran, dari Yaman? Iya. Berdoalah kepada Allah agar Allah maafkan doaku. Engkau yang sebaiknya berdoa, bukan aku, kata Uwais. Tidak, karena Nabi mengatakan doamu diijabah oleh Allah. Coba lihat. Nggak dikenal di penduduk dunia, dikenal di penduduk langit. Maka jadilah seperti Uwais, Pak. Nggak apa-apa kita nggak terkenal, tapi soleh. Sehingga doa kita bisa kita berikan kepada orang lain. Jadi di sini minta doa orang soleh boleh. Ingat, minta doa orang soleh yang masih hidup, nggak boleh yang udah wafat. Karena rojul di situ maknanya hidup. Minta doa orang soleh, rojul soleh yang masih hidup. Nggak disebut rojul kalau orang udah meninggal. Rojul di situ, minar rojul. Jadi jangan minta doa dari orang soleh yang sudah wafat. Baik bapak kita, ibu kita, Nabi Muhammad, nggak boleh. Antum ziarah ke Nabi Muhammad bukan untuk minta doa, tapi mendoakan beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, kan begitu kita doakan beliau. Bukan minta ya Rasul besok saya mau nikah, mudahkan. Tidak boleh. Ini perbuatan syirik akbar. Meminta kepada selain Allah yang merupakan kekhususan bagi Allah masuk ke dalam kesyirikan. Jadi tawasul yang disyariatkan ada 3. Apa saja? Dengan menggunakan nama dan sifat Allah. Yang kedua, dengan amal soleh. Yang ketiga, dengan doa orang lain yang soleh. Gitu ya. Ini kalau misalnya Pak Sugino dikenal di jamaah ini orang yang menjaga sholat fardu berjamaah. Kehidupannya pun baik. Termasuk orang soleh. Iya, secara zahir kita hukumi soleh. Pak Gina, tolong dong doakan saya besok saya mau ada urusan. Dia berdoa, ya Allah mudahkan urusan saudaraku. Insya Allah dikabul. Nggak usah susah-susah nyari orang soleh ya. Barakallahu fiik. 6. Tawasul yang kedua. Tawasul yang dilarang adalah tawasul dengan apa yang Allah tidak tetapkan sebagai wasilah. Ya. Saya pengen sehat, Pak. Lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan perantara penaku yang dari leluhurku ini sembuhkan saya. Saya dapat pena nih Pak, pensil dari leluhur saya. Terus saya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin kesembuhan dengan perantara benda ini. Tidak dibolehkan. Karena Allah tidak menjadikan pena sebagai wasilah. Bisa dipahami? Jadi mesti menetapkan wasilah yang Allah tetapkan sebagai wasilah. Jadi wasilah itu Pak mesti syar'i. Dan para ulama menetapkan semua amal solih adalah wasilah. Semua. Berbakti kepada orang tua, berzakat, berpuasa. Bahkan doa orang yang berpuasa
Dikabul apa enggak Pak? Doa yang berpuasa. Dikabul. Jadi kalau antum ingin minta doa, cari orang yang berpuasa. Tentu sholat juga dia. Pak Hafid puasa hari ini? Iya puasa. Alhamdulillah. Sholatnya enggak tinggal. Pak Hafid besok saya mah orang biasa. Di Bapak itu kan puasa. Puasa doa orang yang berpuasa diijabah. Berdoa Pak. Ya Allah, dengan namamu yang maha indah, sifatmu yang tinggi, aku mohon agar engkau mudahkan urusan saudaraku ini. Pasti dikabul Pak. Itu namanya tawassul. Ya. Dan itu disyariatkan. Tapi tawassul dengan benda. Saya pengen ganteng pakai jam tangan. Ya Allah, dengan jam tangan ini gantengkanlah aku. Enggak boleh. Jadi gimana caranya? Minta langsung, ya Allah gantengkanlah aku. Gitu. Kalau kalian nggak tahu wasilahnya, langsung minta kepada Allah benda itu. Jangan pakai wasilah. Tapi kalau kalian punya wasilahnya, boleh minta kepada Allah dengan wasilah. Apa contohnya Pak? Contohnya doa yang kalian suka panjatkan tuh Pak. Ya, doa yang kalian panjatkan itu dalam Al-Quran, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul. Itu dia tuh Pak. Ya Allah, kami telah beriman dengan apa yang Kau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Faktubna ma'asyahidin. Oleh karena itu tetapkanlah kami. Itu dia doa. Pertama menyebut yang disyariatkan, yaitu dengan nama Allah dan doa. Lalu berdoa dengannya. Jadi jangan pakai wasilah-wasilah yang Allah nggak syariatkan. Nanti bisa masuk ke dalam kesyirikan. Dan Allah tidak suka dengan persekutuan. Kata Allah, innahu may yusyrik billah, ketahuilah sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, faqad haramallahu alaihil jannah, sungguh aku haramkan baginya surga, wa ma'wahu nar, tempatnya neraka, wa ma lidzalimina min ansor, enggak ada penolong bagi orang yang dolim tersebut. Ya. Jadi enggak boleh juga ya bertawasul dengan benda-benda yang tidak termasuk juga sebagian ulama mengkritik Pak tawasul ini Pak. Ya Robbi bil Mustafa balih maqasidana. Kata ayat ini, ya Robbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan kedudukan Mustafa. Siapa Mustafa? Rasul SAW. Balih, sampaikan maqasidana, maksud-maksud kami. Sebagian ulama mengharamkan tawasul dengan lafaz ini. Karena tidak Allah sebutkan sebagai wasilah. Jadi gimana dong cara menggunakan Nabi Muhammad sebagai tawasul? Bersolawat kepada beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Itu tawasul dengan solawat namanya. Bisa dipahami Pak? Masih ada waktu? Habis. Baik, kita akhiri pada pertemuan ini di tawasul yang mamnu, ya. Tawasul yang terlarang. Poin kedua itu ya. Nanti pekan depan atau bulan depan masuk ke dobitus sabi. Dobit yang ke-7. Pokok-pokok kesyirikan. Jadi pokok-pokok kesyirikan itu Pak, dasar-dasar kesyirikan adalah seseorang berbuat syirik karena 9 perkara. Barang siapa yang mengenal 9 perkara ini, dia akan lolos dari kesyirikan. Ya, tapi barang siapa yang tidak kenal 9 ini, dia bisa terjebak dengan kesyirikan yang tidak boleh dilakukan sehingga Allah murka padanya. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Silakan bagi yang mau bertanya. Nah, silakan Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dikasih apa? Buku. Iya. 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 Iya.
nggak apa-apa Pak, kita bahas itu ilmiah Pak. Siapa sih Syekh Abdul Qadir Jilani itu? Dia seorang ulama Ahlussunnah dari kota Jilan. Dan tidak ada satupun ucapan Syekh Abdul Qadir Jilani yang menyuruh umat ini untuk menjadikan beliau sebagai rujukan. Tidak ada. Bahkan beliau berkata dalam kitabnya Al-Qunun, mazhabku, pendapatku adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya ala fahmi salaf, dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Satu kisah, Syekh Abdul Qadir Jilani berjalan bersama muridnya. Kemudian ada awan hitam di hadapannya. Awan hitam ini berkata begini Pak, wahai Jilani, maksudnya Syekh Qadir, pada hari ini aku telah halalkan yang aku haramkan. Muridnya Pak, muridnya kaget. Suara siapa ini? Dan suaranya, aku telah halalkan apa yang aku haramkan. Maka Syekh Abdul Qadir mengambil pasir dan dilemparkan ke awan itu. Enyah engkau musuh Allah. Kalau suara itu datang kepada kita girangnya minta ampun kali Pak. Ya tidak. Yang diharamkan sudah dihalalkan oleh Allah. Tapi lihat, ulama kita ini Pak, ditanya oleh muridnya, wahai imam, kenapa engkau mengusir suara-suara goib itu di atas? Bukankah itu perintah Allah? Kata murid. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Tidak ada syariat setelah Nabi Muhammad wafat. Lihat, logis apa tidak? Ya tidak. Syekh Abdul Qadir Jilani hidupnya gimana? Setelah zaman Nabi Muhammad kan? Kata beliau, tidak ada lagi syariat yang dibahas setelah Nabi Muhammad wafat. Itu jin, musuh Allah. Jadi beliau itu Pak dalam kehidupan sehari-harinya bermadhab Ahlussunnah. Dan beliau enggak punya keistimewaan khusus. Sebagaimana yang sering dijelaskan di mimbar-mimbar, bisa berjalan di atas air, bisa terbang, waliyadhan billah. Saya tuntut bagi mereka yang mengatakannya, turunkan buktinya. Kul burhanakum, tunjukkan bukti kalian. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani itu bisa terbang, bisa begini, bisa begitu, tidak. Beliau manusia biasa seperti kita, tapi Allah berikan beliau ilmu sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana imam-imam yang lain. Kalau saya bertanya sama kalian secara kedudukan, mana kedudukan yang lebih mulia, Syekh Abdul Qadir Jilani atau Abu Bakar? Jelas Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa kita tidak pernah menjadikan Abu Bakar sebagai kisah yang inspiratif? Kenapa demikian? Karena biasanya Pak, biasanya yang menjadikan hal itu adalah kelompok yang terkena virus sufiyah. Sufi itu Pak satu keyakinan ya, yang dulunya di zaman terdahulu mereka melihat Umar bin Khattab berpakaian tambelan. Maka orang-orang itu menyingkir dari pemahaman Umar, mereka bikin baju dari kulit domba, dari bulu domba. Nah, bulu domba itu dalam bahasa Arab suf. Yang make namanya sufi. Tapi bukan masalah itunya. Masalahnya adalah orang sufi meyakini bahwa hidup itu enggak boleh mikirin dunia. Harus akhirat terus. Maka kemudian mereka berhimpun, berkumpul, memiliki akidah yang berbeda dengan akidah Ahlussunnah. Mereka memiliki akidah kasyaf namanya. Tahu kasyaf Pak? Menyibak. Pak Nur dan teman-teman, siapa yang tahu arti alif lam mim? Siapa yang tahu? Alif lam mim. Kalian buka semua Al-Qur'an yang ada di seluruh dunia, alif lam mim. Tidak ada terjemahannya. Tapi orang sufi mengartikan alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Dari mana mereka mendapatkannya? Logis atau tidak? Kalau Nabi Muhammad tidak tahu, ada orang yang tahu. Logis atau tidak itu? Enggak logis. Nabi Muhammad enggak dikasih tahu tafsir alif lam mim. Tapi sufi bisa tahu alif Allah, lam mim, lam Jibril, mim Muhammad. Coba lihat. Maka mereka mengkultuskan Pak, selain Nabi sebagai idola. Nah, sufi ini bertingkat-tingkat Pak.
Ya, ada yang sesuai dengan gurunya. Mereka bersekte-sekte, bertorekot-torekot. Tahu torekot? Torekot hanya ada pada sufi, Pak. Ada torekot Naksabandia yang di Sulawesi. Di Depok juga ada. Ada Rifaiyah, Tijaniyah. Sesuai dengan mursyidnya. Dan ciri mereka beribadah, di hadapan mereka ada mursyidnya, ada foto mursyid. Dan mereka selalu menjadikan Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai wali. Disebut dalam doa-doa mereka dalam tawassul. Bagaimana logika kita sebagai muslim yang tinggal di tengah-tengah orang yang berpemahaman seperti itu? Kembalikan pemahaman kita bahwasanya Nabi SAW telah mengajarkan tawassul. Pertanyaan saya, Nabi ajarkan nggak kita tawassul, Pak? Jawab. Buktinya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Nabi ajarkan kepada kita. Dan kenapa Nabi tidak menyebut nama orang-orang soleh dalam berdoa kepada Allah? Kenapa ada kaum yang kalau berdoa dia mesti membuat urutan-urutan doa? Kenapa? Apakah kita nggak yakin dengan ajaran Nabi Muhammad SAW? Bisa dipahami, Pak? Jadi silakan kalian berdoa dengan tawasul, tapi dia yang dicontohkan oleh Nabi. Adapun Syekh Abdul Qadir Jilani, antum sebut kalau berdoa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Masuk nggak Syekh Abdul Qadir Jilani? Masuk nggak Imam Syafi'i? Masuk semuanya. Kenapa mesti dikhususkan nama itu? Dan tidak boleh seorang dari kita mengkhususkan sebuah nama yang nama itu menjadi idola selain Nabi yang mulia sallallahu. Karena Nabi telah bersabda 14 abad yang silam, maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang tempat duduknya dekat denganku nanti di akhirat? Bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Orang-orang yang senantiasa mentaati aku. Maka Nabi mengatakan, Pak, kepada para sahabat, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ya'ba, siapa yang enggak mau itu? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang mendurhakai aku itulah yang enggan masuk surga, yang masuk surga yang mentaati aku. Nah, kalian mau taati siapa? Mau taati Nabi atau selain Nabi? Nabi pilihkan buat kita. Maka saya ajak kalian mencintai Nabi dengan kecintaan yang sungguh-sungguh. Jadikan nama beliau sebagai nama yang menjadi idola bagi kita. Tidak selainnya, hatta orang tua kita. Karena beliau sendiri yang bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai aku dia cintai lebih dari orang tuanya, anaknya, dan dirinya sendiri. Pak Ahmad, orang tua antum melarang, Mat, kamu jangan sholat di masjid, udah di rumah aja di sini ya. Jawabnya apa? Yang minta orang tua bilang, Bu, Nabi SAW akan membakar rumah orang-orang Islam yang di situ ada laki-lakinya yang tidak sholat berjamaah. Kalian datangi masjid karena perintah siapa? Nabi yang mulia SAW. Orang tua kita cintai, tapi kecintaan kita kepada beliau SAW melebihi mereka. Orang tua bisa masukkan kita ke surga tidak? Orang tua kita bisa masuk kita ke surga? Enggak bisa. Siapa nanti yang pertama kali membuka pintu surga? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa di belakangnya? Para sahabat dan kita insyaallah pengikutnya. Dijadikan beliau sebagai idola. Kita jadikan Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai ulama yang kita doakan kehidupannya. Allahumma gfir lil muslimin wal muslim. Jangan dijadikan sebagai doa. Apakah orang Islam cuma beliau saja? Kenapa antum enggak sebut Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i, Imam Malik? Enggak disebut, kenapa? Mereka juga ulama Ahlussunnah. Kenapa kita pilih-pilih ulama itu? Inilah sebagian orang menganggap sosok itu menjadi wali yang lebih alim dibanding Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Barakallahu. Habis.
Baik jemaah sekalian, barangkali pertanyaan dari Pak Ahmad itu mengakhiri perjumpaan kita. Kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang indah dan sifatnya yang mulia, agar Allah lapangkan kita dengan tauhid. Allah jauhkan kita dari kesyirikan dan Allah jadikan kita orang yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sailin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.